Perilaku berisiko. Satu. Perundungan atau bullying. Bullying merupakan salah satu tindakan agresi atau serangan yang dilakukan satu orang dengan tujuan untuk menyakiti atau mengganggu orang lain atau korban yang lebih lemah darinya. Mereka yang menjadi korban bullying kemungkinan akan menderita depresi dan kurang percaya diri, yang pada akhirnya korban bullying menjadi kesulitan dalam bergaul. Beberapa bentuk tindakan bullying. 1. Bullying dalam bentuk fisik seperti memukul, mendorong, mengancam secara fisik, memelototi, dan mencuri barang. 2. Bullying dalam bentuk psikologis seperti pelecehan seksual, mengucilkan, menyebarkan gosip, mengancam, gurauan yang mengolok-ngolok dan mengasingkan seseorang secara sosial. 3. Bullying dalam bentuk verbal seperti hinaan, bentakan, menggunakan kata-kata kasar, menyindir, memanggil dengan julukan, dan dipaksa melakukan telepon bertema seksual atau phone-sex, dan lain-lain. 4. Cyberbullying. Di era serba modern seperti sekarang ini bahkan tindakan bullying juga menjadi terfasilitasi dengan gadget dan media sosial. 2. Kehamilan tidak diinginkan, KTD. Jika kehamilan yang terjadi pada perempuan merupakan suatu hal yang tidak diharapkan atau diinginkan, itu yang dinamakan dengan kehamilan tidak diinginkan, KTD. Kehamilan tidak diinginkan pada remaja terjadi karena 1. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat menyebabkan kehamilan. 2. Hal lain seperti pemerkosaan, dan lain-lain. Bisa saja KTD dialami oleh perempuan yang sudah menikah, karena kegagalan kebon, karena jumlah anak sudah banyak, atau kondisi di mana anak masih kecil. Secara konseptual, istilah KDT juga bisa diartikan sebagai kehamilan tidak dikehendaki. Kehamilan tidak dikehendaki adalah kehamilan yang terjadi baik karena alasan waktu yang tidak tepat atau karena kehamilan tersebut tidak diinginkan. Jika seorang perempuan tidak menginginkan kehamilan ketika terjadi pembuahan, konsepsi, tapi masih menginginkan kehamilan di masa mendatang, maka kehamilan tersebut bisa dikategorikan sebagai kehamilan yang terjadi tidak pada waktu yang direncanakan, mistimate atau unplanned. 3. Infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual, IMS, adalah infeksi yang ditularkan dari orang ke orang melalui hubungan seksual atau kontak alat kelamin. IMS dapat disebabkan oleh virus, bakteri, parasit atau jamur yang hanya dapat dilihat melalui alat pembesar, mikroskop, karena sangat kecil, tidak dapat dilihat oleh mata. Penyakit yang serius dan menyakitkan ini mempengaruhi organ reproduksi dan seksual serta dapat menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan, keguguran, dan gagal bersalin. Infeksi menular akan lebih berisiko bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral maupun anal. IMS berdampak buruk bagi yang mengidapnya, baik secara fisik maupun psikologis. 4. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, nafza. Secara umum nafza dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika,
dan zat atau bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun mental. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.